Di sini untuk mengerjakan soal nomor 13 sampai 15, adik-adik harus memperhatikan informasi yang ada pada soal ya. Jadi di sini ada bacaan, larutan asam propionat 0,8 molar dengan Ka-nya 4,5 kali 10 pangkat min 5 sebanyak 5 ml dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Kemudian pertanyaannya, pH larutan asam propionat sebelum dititrasi. Jadi di sini untuk menentukan pH suatu larutan, adik-adik harus mengidentifikasi larutan tersebut termasuk asam atau basa. Kemudian jika sudah diidentifikasi, adik-adik harus menentukan apakah termasuk asam atau basa lemah atau asam atau basa kuat. Jadi di sini asam propionat itu termasuk larutan asam lemah, sehingga rumusnya untuk mencari pH asam lemah adalah H+ sama dengan akar Ka dikali M. Nah, jadi penting banget ya dalam menentukan pH suatu larutan itu, adik-adik harus menentukan dulu jenis larutannya itu apa, karena berhubungan dengan rumus yang dipakai. Oke, karena di sini termasuk asam lemah, maka kita gunakan rumus mencari pH asam lemah, yaitu H+ sama dengan akar Ka dikali M. Oke, bisa kita langsung masukkan. Di sini harga Ka-nya adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 5 dikali M. M-nya 8 kali 10 pangkat min 1. Oke, seperti ini. Kita bisa langsung kalikan. Di sini 4,5 kali 8 itu 36 ya. 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 6. Jadi tinggal kita akarin, ini hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 3. Oke, seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa langsung menentukan pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi min log 6 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 3 min log 6. Oke, maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, jadi soal nomor 14 ini kita bisa kerjakan dengan menggunakan data yang ada pada informasi ini ya. Jadi di informasi ini kan ada larutan asam propionat 0,8 molar sebanyak 5 ml dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Nah, kemudian yang ditanyakan, pembandingan mol asam propionat terhadap mol ion propionat setelah penambahan 30 ml larutan NaOH adalah, oke, karena kita diminta untuk membandingkan mol asam propionat terhadap mol ion propionatnya, maka sebaiknya kita buat reaksinya dulu. Di sini ada asam propionat ya. Asam propionat itu rumus molekulnya adalah CH3, CH2, COOH ditambah tadi dititrasi dengan larutan NaOH ya. Ditambah NaOH menghasilkan senyawa CH3COO Na plus H2O. Menghasilkan CH3, CH2, COO, Na plus H2O. Oke, seperti ini kita buat reaksi MRS. Mula-mula reaksi sisanya. Nah, mula-mula asam propionatnya ini berapa molnya? Molnya asam propionat. Berapa ini? 0,8 dikalikan volumenya 5 mili. Jadi hasilnya adalah 4 milimol. Jadi di sini 4 ya, 4 milimol. Kemudian NaOH-nya di sini molaritasnya adalah 0,1 molar. Jadi molnya NaOH kakak tuliskan di sini aja ya. Mol NaOH rumusnya M kali V, molaritas kali volumenya. Molaritasnya berapa tadi? 0,1 dikali volumenya 30. Maka mol dari NaOH adalah 3 milimol. Kita tuliskan di sini 3 milimol. Sehingga nanti yang jadi reaksi pembatasnya adalah NaOH, yaitu sebesar 3 milimol. Kita letakkan di sini 3 milimol, di sini juga 3 milimol, di sini juga 3 milimol. Oke, setelah itu tinggal kita kurangin ya. Di sini tinggal 1 milimol. Di sini habis. Di sini 3 milimol. Di sini 3 milimol. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita bandingkan saja mol spesies yang diminta di soal ya. Jadi di sini diminta mol asam propionat, berarti molnya CH3, CH2, COOH dibandingkan dengan mol ion propionat, yaitu mol CH3, CH2, COO min. Di sini ya. Ini kan kalau terurai jadi
CH3, CH2, COO- plus Na+. Jadi di sini 1 milimol banding 3 milimol. Oke, maka perbandingannya adalah 1/3 ya. 1/3 itu jika didesimalkan jadi 0,33. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Ini masih lanjutan dari bacaan yang tadi ya. Jadi di soal nomor 15 ini kita diminta untuk memperkirakan pH larutan dalam labu titrasi setelah penambahan 50 ml larutan NaOH. Nah, jadi ini kan di bacaan ada asam propionat 0,8 molar sebanyak 5 ml dititrasi dengan larutan NaOH. Oke, kita tuliskan di sini. Jadi ada asam propionat CH3, CH2, COOH. Molnya asam propionat udah kita cari tadi ya, M kali V. M-nya berapa? 0,8. M-nya 0,8, volumenya 5. Jadi 4 milimol. Kemudian molnya NaOH, molaritasnya adalah 0,1 ya NaOH ya. Jadi di bacaannya sudah diketahui konsentrasi NaOH 0,1 molar. 0,1 molar konsentrasinya, kemudian volumenya 50. Maka NaOH memiliki mol 5 milimol. Oke, kita reaksikan di sini ya. Ini asam propionat dengan NaOH menghasilkan senyawa garam CH3, CH2, COO-Na plus H2O. Nah, di sini mula-mulanya asam propionat 4 ya, 4 milimol, kemudian NaOH 5 milimol, sehingga yang jadi bereaksi pembatasnya adalah asam propionatnya yang habis bereaksi duluan ya. Jadi di sini 4, di sini 4, di sini 4 karena koefisien reaksinya sama, maka jumlah mol yang bereaksi juga sama, oke? Oke, tinggal kita kurangkan di sini. Ini habis, ini tinggal 1. Ini 4, ini 4. Ini milimol semua ya satuannya. Oke, jadi dari sisa larutan yang ada di sini, adik-adik sudah bisa memperkirakan ya berapakah pH larutan yang terjadi setelah penambahan 50 ml larutan NaOH. Nah, di sini kan yang bersisa adalah NaOH sebanyak 1 milimol. Jadi dapat kita simpulkan larutan ini nanti sifatnya adalah basa. Basa itu memiliki pH lebih besar daripada 7 atau di atas 7. Maka jawabannya adalah yang C.